warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Subscriber, netizen, pencinta, pemerhati, paduan gaul dimanapun berada, yang di Nusantara, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Jawa, yang di luar negeri, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, New Zealand, Brasil, Korea, Thailand, Taiwan, Palestina, dan Saudi Arabia. Mudah-mudahan semua diberi kelujengan kesehatan, keberkahan hidup. Alhamdulillah, berkah seling menyimak daripada konten kami. Banyak rekan-rekan yang sekarang ada di luar Indonesia minta ruqyah karena efek apa yang sekarang lagi rame sana, unicorn mas ya, unicorn atau turun dari corona. Mudah-mudahan diberi kesehatan, diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi, karena dengan keadaan yang jarak jauh belum bisa ikut belajar. Apa yang kita kirimkan yang perlu diamalkan, diistiqomahkan saja. Alhamdulillah, insya Allah diberi kepahaman, pencerahan tentang apa hakikatnya hidup daripada manusia, anak turun Nabi Adam alaihi salam. Pemirsa, kali ini kami mohon izin, setelah beberapa kali kita buat konten yang sifatnya pengalaman nyata yang terjadi di padepokan gaul dan yang langsung menyentuh pada kita, kehidupan kita sehari-hari, dan itu fakta terjadi. Mudah-mudahan dengan menyimak konten-konten kita yang kemarin, alhamdulillah ternyata juga banyak yang diberi kepahaman bahwa ternyata makhluk gaib ini sangat berpengaruh sekali kepada kita sebagai manusia. Alhamdulillah juga banyak yang datang untuk belajar, betul-betul belajar, ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan tata cara apa yang kita jalankan di sini. Pemirsa, kali ini kami mohon izin untuk melancong kira-kira kembali kepada masa yang silam. Subhanallah, pada kenyataannya sejarah peradaban manusia ini banyak bisa dipelajari, walaupun masanya sudah tidak ada lagi, orangnya, manusianya tidak hidup di dunia lagi, tetapi peninggalan mereka diizinkan oleh Allah untuk bisa kita saksikan sebagai bentuk bukti bahwa perjalanan hidup manusia itu silih berganti dan menjadi bahan pengetahuan generasi manusia-manusia berikutnya. Ini kami teringat ketika saya sekolah dulu, ada istilah 8 keajaiban dunia. Nah, aku dulu berpikir waktu masih sekolah dulu, ajaibnya apa kan gitu. Ternyata di situ kemungkinan pola pikir kita zaman sekarang adalah kita mengukur daripada pengetahuan kita zaman sekarang ini, dan dulu kita belum paham sejauh mana itu manusia zaman dulu dia menguasai keilmuan dan teknologi, sehingga sampai timbul suatu pemahaman, suatu anggapan ada 8 keajaiban dunia. Karena andai kata ketika itu tidak menguasai teknologi, mungkin tidak terjadi hal itu. Hal itu apa? Contohnya yang di Indonesia adalah Candi Borobudur. Nah, itu kalau dilihat daripada bangunan seperti itu, kemungkinan akal kita manusia zaman sekarang, kok bisa orang dulu bisa membangun semegah itu? Pakai apa? Nah, ajaib kan? Terus salah satu juga lagi tembok Cina itu. Nah, begitu panjang dan besar sehingga seolah-olah hampir tidak masuk akal terjadi. Nah, kemudian yang di Jazirah Arab sana, di Afrika adalah
piramida Mesir. Nah, piramida Mesir itu juga termasuk daripada 8 keajaiban dunia. Kemungkinan karena ditinjau daripada arsitekturnya, kok bisa seperti itu? Pakai tenaga ahli apa? Nah, di situ mungkin diteliti sampai sekarang sehingga banyak hipotesa dan teori-teori tentang bagaimana terbangunnya daripada bangunan piramida itu. Kali ini pemirsa, kami mohon izin, sering saya sampaikan, subhanallah, Allah menciptakan makhluk gaib yang tidak kasat mata, tapi insya Allah mereka bisa kita minta keterangan tentang hal ihwal apa yang terjadi sebenarnya. Walaupun secara dunia manusia mungkin harus pakai tenaga bangunnya, pakai teknologi khusus misalnya, pakai suatu pengetahuan arsitektur misalnya, itu dari segi keilmuan manusia. Tapi dari gaibnya bagaimana, insya Allah Allah mengizinkan mereka untuk bercerita. Untuk itu kalian pemirsa, kami mohon izin untuk menghadirkan makhluk gaib yang diizinkan untuk menceritakan hal ihwal tentang piramida yang di Mesir itu. Mudah-mudahan berjalan lancar dan sekedar untuk pengetahuan kita, semuanya terjadi karena seizin dan kehendak Allah. Betapa besar Allah itu. Apabila Allah menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin, pasti akan terjadi. Di sini akan kami hadirkan daripada makhluk gaib yang mudah-mudahan diizinkan untuk menceritakan hal ihwal daripada piramida Mesir itu. Doa pemirsa, mudah-mudahan lancar. Mediator siapa? Mediator? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya Allah, saya mohon ya Allah, hadirkan makhluk gaib yang paling tahu tentang hal ihwal daripada piramida yang ada di Mesir sana ya Allah. Aku mohon yang hadir betul-betul makhluk gaib yang asli dan tahu tentang piramida itu. Apabila ada yang menyusup, yang mau menipu, saya mohon ya Allah, diikat, tidak bisa masuk dalam mediator ini. Jadi yang masuk betul-betul makhluk gaib yang diizinkan hadir dan tahu daripada seluk-beluk piramida Mesir ini. Bismillah ya Allah. Sosok makhluk gaib yang paling tahu daripada piramida ini, aku mohon hadir ke sini. Yang asli, penyusup tidak bisa masuk, jadi yang masuk betul-betul yang asli hadir. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin yang hadir adalah makhluk gaib yang tahu tentang hal ihwal piramida Mesir. Kamu datang? Ya, saya penguasa dari alam gaib situ. Oh, penguasanya? Ya. Kalau bang apa resikonya? Ya, saya tahu resikonya. Tolong bersihkan dulu yang nempel-nempel itu, biar ada keras suaranya. Yang ikut-ikut dibersihkan semuanya, langsung diikat, dibentengi, jadi tidak bisa mengganggu dialog kita. Ya? Ya, saya mengerti. Waalaikumsalam. Mohon maaf kurang sopan ya. Perjalanan dari Mesir sana kan jauh. Ya, tapi kalau Allah menghendaki terjadi ya kan. Maaf sebelumnya kalau saya boleh tahu, kalau saya sebutkan, kalau enggak saya sebutkan. Golongan apa sampean? Saya dari golongan jin. Oh, golongan jin. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung bahasa Indonesia ya. Ya, bisa menyesuaikan dari tubuh ini. Oh, menyesuaikan tubuh ini. Kalau sehari-hari di sana pakai bahasa apa sampean dengan golongan sampean di sana? Saya di sana pakai bahasa Indonesia juga ada. Oh, ada juga bahasa Indonesia di sana. Dari Nusantara juga banyak di sana. Pasukan dari Nusantara juga di sana. Banyak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu akbar. Jadi kalau Anda datang ke sini pakai bahasa Indonesia enggak ada lagi ya? Enggak asing buat saya. Enggak asing. Subhanallah. Masya Allah, yang kadang-kadang tidak masuk akal di dunia manusia. Saya panggil apa ini biar enak? Ya,
panggil saja Mbah Ahad. Mbah Aat. Ahad. Mbah Ahad, subhanallah. Ini sampean golongan jin, Ya. punya nama Ahad. Ya. Tak panggil Mbah ya. Maaf. Secara dunia manusia berapa umur sampean, Mbak Ahad? Saya sekitar 7.000-an tahun. Sekitar 7.000-an tahun. Ini data jauh-jauh dari Mesir. Ini mau minum apa sampean? Mau? Terserah panjenengan saja. Ya, saya minta kepada Allah ya. Ya. Ya Allah. Apa yang disuka oleh Mbak Ahad ini tolong hadirkan sini ya Allah. Kun fayakun. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sambil dinikmati dulu. Bismillah. Minum. Bismillah. Ya. Alhamdulillah. Merokok? Nggak usah. Sisa? Nggak usah. Minum aja ya. Cemilan. Gini Mbak Ahad. Selamat datang di sini. Tahu di sini kan? Coba sebutkan di mana ini? Tahu. Coba ceritakan. Ya, ini kan majelis yang di Kudus. Mm-mm. Ya, majelis dari salah satu beliau, Sang Yang Nucayan ini mana? Ya, satu kendaraan lah sama saya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya enggak ngigo ini, saya enggak ngelamun ini. Dah. Saya dengar betul dari sampean. Ya, Tahu ini Kudus? tahu. Tahu dari mana? Ya tahu. Orang saya. Ya, sekitar 9 tahunan lah. Kan saya ke Nusantara. Ya, saya otomatis tahu tempat sini. Oh, dari 9 tahun lalu pernah ke Nusantara. Dalam rangka apa? Ya, sebelumnya saya kan menjadi panglima. Panglima dari Sungai Nil. Salah satu panglima dari Sungai Nil. Dan tuan saya yang terkuat di Sungai Nil kan berbondong-bondong bersama pasukannya termasuk saya yang menghadap beliau ingin dimasukkan dan sejalan dengan amalia beliau. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Oke, masalah itu dipending dulu, ya kan? Biar jelas. Saya nggak nyangka bahwa sekarang penguasa utama di piramida itu ya. Kan Di? saya sebelumnya kan di Sungai Nil. Sekarang? Nah, setelah itu saya ditugaskan sama penguasa dari Sungai Nil itu untuk menjaga. Sebelumnya di piramida situ kan belum ada penguasanya. Oh. Hanya cincin fasik dan sama iblis itu. Dan setelah saya ikut dengan satu kendaraan dengan sampean-sampean ini, saya ditugaskan lah. Ya, penguasa yang di alam goib yang di Sungai Nil itu, saya ditugaskan di piramida situ. Subhanallah. Disuruh berjuang lah di daerah situ. Dari sebelumnya kan belum ada penguasa. Ya, penguasa-penguasa iblis, jin-jin fasik seperti itu. Saya masuklah berperang di situ. Oh. Sama pasukan-pasukan saya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah saya diizinkan untuk menguasai di daerah sekitar situ, termasuk piramida situ. Subhanallah. Jadi otomatis saya ya tidak asing lah sama tempat sini. Oh. Auranya juga kan ya sama seperti saya. Sama. Baik, kadang kita maaf kirim Fatihah nyambung. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Tapi saya nggak nyangka kalau di sana pun sekarang sudah banyak pengikut dari beliau kan. Sudah banyak sekali. Tapi di Nusantara saja. Ya memang juga bulan goib udah terkenal lah nama itu ya kan. Terkenal sekali. Nggak tahu di manusia kapan ini. Ya, ditunggu saja. Itu saja. Gini, Mbah, sampean udah bercerita hal ikhwal sehingga sampean jadi penguasa di piramida itu. Dulu kamu salah satu panglima di Sungai Nil karena sedangkan ikut beliau tugaskan di sana gitu ya. Ya, Kira-kira kalau saya tanya hal ikhwal tentang piramida sampean tahu? tahu. Ya benar. Ya, tahu. Sampai kan baru di situ baru berapa 9 tahun ini? Ya benar, saya baru di situ. Hmm. Tapi dari piramida ke Sungai Nil kan tidak terlalu jauh. Oh, saya tahu ceritanya gitu. Oh ya. Jadi waktu itu bisa melihat apa yang terjadi gerak-gerik manusia waktu itu ya. Bisa. Oke, kalau gitu. Sampai ingat tahun hitungan tahun kan? Tahu. Nah, di dunia manusia itu, Mbah, ini ada hitungan jam, hari, minggu, bulan, tahun, ada hitungannya. Walaupun kamu goib kan paham juga itu ya. Mudah diberi kepahaman Allahu. Jadi misalnya aku tanya tahun berapa, Anda bisa mengkira-kira? Ya
bisa. Terus nama-nama yang tokoh-tokoh tentang piramida itu ada kita tanya, sampean paham? Ya paham. Paham. Tidak perlu disebut. Oh gitu, ya. Weh Mbah, gini Mbah, tadi saya bercerita bahwa Anda sekarang penguasa di piramida itu karena diperintahkan, sejak ikut Sang Nirwana sampai baru situ. Tetapi hal ihwal soal piramida itu sampai tahu karena sampai tinggal di Sungai Nil situ ya. Dan usia Anda 7.000 tahun. Nah, 7.000 tahun ini sebelum masuk ke piramida. 7.000 tahun sampai di Sungai Nil situ. Ya, saya langsung di situ. Terus? Ya emang tempat tinggal saya. Oh, di Sungai Nil situ. Jadi andai kata aku tanya itu zaman berapa? Situ kan banyak nabi-nabi. Sungai Nil kan terkenal. Sungai Nil itu terkenal sekali di dunia manusia bahwa situ ada hubungan dengan kisah para nabi dan rasul. Nabi Musa alaihissalam misalnya itu. Saya jadi kurang paham karena aku ini orang bodoh yang aku dengar daripada sejarah-sejarah Islam aja. Nah, kalau saya boleh tahu kira-kira kehidupan jenengan 700.000 tahun di situ itu meliputi zaman Nabi siapa saja yang ada tahu di Sungai Nil itu? Yang paling terkenal di dunia manusia ya itu tadi Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam. Nah, selain Nabi Musa alaihissalam yang pernah bersentuhan dengan Sungai Nil siapa? Banyak raja-raja di sana, di Mesir juga banyak yang bersentuhan dengan Sungai Nil lah. Ibaratnya di Sungai Nil itu di dalamnya ada ratusan kerajaan di dalam Sungai Nil itu? Ya. Maksudnya gimana? Ya dari situlah saya kan berjuangnya di situ. Oh, kerajaan nyata? Ya, kerajaan di goib. Oh, goib, iya. Terus? Ya, saya selama 7.000 tahun yang lalu lah sampai sekarang, tugas saya kan di situ berperang, melawan ya manusia-manusia seperti raja-raja yang kebanyakan bermunafik, seperti di sana. Sampai sekarang raja-raja di situ kan banyak sekali yang masih memuja-muja Sungai Nil itu. Oh gitu. Jadi di Sungai Nil itu ibaratnya ada lah harta yang tidak perlu saya sebutkan lah. Ya kamu besok suatu saat juga akan bisa mengetahui dari guru panjenengan, guru saya juga. Suatu saat pasti akan bercerita bahwa di dalamnya itu ada apa, pasti akan bercerita. Oh gitu. Dari situlah saya kan, walaupun saya dulu masih jin fasik, tapi saya kan tahu kerajaan ini dan di dalamnya itu suatu saat milik siapa kan saya tahu. Jadi situlah kan saya berperang dengan iblis-iblis dari manusianya tersendiri, dari golongan-golongan dari anak buah Jajil yang di situ. Ya kan, saya berjuangnya seperti itu di situ. Di alam goib ya? Ya. Dan kerajaannya ada itu kerajaan goib berarti ya? Kerajaan goib di alam Sungai Nil. Gitu. Sungai Nil di bawah. Ini menyangkut soal harta itu udah tidak bisa sebutkan, udah nggak lama lagi soalnya kan. Udah senyum. Terus gini, Mbah Ahad, Anda sudah berpanjang lebar. Maksud aku, Nabi dan Rasul yang bersentuhan dengan Sungai Nil selain Nabi Musa alaihissalam, Nabi siapa lagi? Yang Anda tahu? Seusia Anda loh. Nabi yang membuat kapal juga pernah ke situ. Nabi? Nabi yang membuat kapal yang tersohor di Nusantara juga pernah lewat situ. Pernah lewat situ. Oke, Nabi Nuh alaihissalam. Oke, terima kasih. Jadi sedikit banyak sampai tahu apa kisah-kisah Rasul dan Nabi kan yang Anda sebutkan tadi itu kan. Oke. Kita ke tidak diizinkan lah. Oke, tidak diizinkan, memang udah beliau kemarin bilang masalah Nabi Nuh jangan seluruhnya gitu kan. Ya. Terus ini saya dengan izin beliau dan kehendak Allah memohon agar jangan hadir di sini. Ya. Saya tadi berpikir ada penguasa yang paling kuat di piramida, ternyata jenengan yang datang, kan gitu. Walaupun sampean bukan dari awal hidup di piramida,
sampean mengatakan bisa bercerita hal ihwal piramida itu karena sampean tinggal di Sungai Nil. Ya. Beritahu seluk beluk lah waktu itu ya. Tahu. Ada serangan tolong bersihkan dulu ya. Ada nggak? Ada banyak sekali. Banyak sekali. Ya tolong. Allah, tinggal los suaranya. Yang bagus suaranya di los, Allah hilangkan. Kep. Lega? Lega bah? Agak rasanya ya? Ya. Gini. Secara hitungan manusia, piramida itu awal sekali dibangun, ini aku yakin sebelum Masehi ya. Iya. Dibangun ketika kerajaan siapa di situ rajanya? Kerajaan dari namanya itu ya. Kerajaan Kaure. Kerajaan Kaure. Kerajaan Kaure. Langsung itu kerajaan itu langsung dibangun. Yang raja terkenal lah sampai saat ini yaitu Fir'aun. Oh iya, disebut Fir'aun itu. Terus. Ya dari sebenarnya piramida itu beratus-ratus di sana. Jumlahnya banyak. Tapi yang sekarang masih utuh. Ya, paling tertinggi itu ya kerajaan Agung Giza. Saya tepatin sekarang. Agung Giza itu. Ya. Masih ada berarti? Masih ada. Tapi di dalam tanah. Terpendam. Itu namanya terpencar-pencar letaknya apa jadi satu? Ya, terpencar-pencar. Terpencar-pencar. Jadi ini yang Giza itu paling utama sampai di situ sekarang. Dan yang masih ada. Ya ada gambarnya singa itu ya? Ya. Itu yang terkenal Giza. Itu dibangun oleh kerajaan apa tadi namanya? Kaure, dan rajanya yang terkenal dengan Fir'aun itu. Kalau orang karena Fir'aun ya. Tapi waktu itu kan namanya bukan Fir'aun kan? Ya. Pokoknya sebuah gelar aja Fir'aun itu kan? Ya, gelar aja itu. Gelar, cuma orangnya kan yang paling bisa dimengerti saat ini. Yang paling dipahami. Kalau disebutkan aslinya malah bingung ya kan? Ya. Paham pasti. Gitu. Terus itu jadi waktu itu. Sambil minum silakan Mbak. Nah, bahwa piramida ini dibangun oleh raja di kerajaan tadi apa itu saya kurang tahu, saya lupa. Itu tujuannya apa? Tujuan dari piramida tersebut. Tujuan dari raja-raja terdahulu. Maksudnya itu setelah dia meninggal dunia nanti dapat dikeramatkan di dalam sebuah piramida tersebut. Ya, diawetkan lah seperti itu. Diawetkan terus. Ditaruh di piramida situ supaya nanti orang-orang setelah dari seorang raja-raja itu sudah meninggal, orang-orang selanjutnya itu kan bisa menyembah dari piramida tersebut. Dan piramida itu dibuat kan karena dia tidak yakin dengan Nabi Musa. Gitu ya. Terus? Ya, kamu tahulah yang namanya Fir'aun. Itu dulu kan menentang sekali dengan Nabi Musa alaihissalam. Tidak percaya bahwa kekuatan seorang Fir'aun kan dapat menandingi seorang Nabi Musa. Itu tujuan dari itu. Maksud utama dari pembuatan piramida itu hanya menantang dari Nabi Musa alaihissalam. Begitu. Lah ketika itu permasalahan yang paling pokok apa antara Nabi Musa alaihissalam dengan Raja Fir'aun itu sehingga Fir'aun tuh menunjukkan kekuatan dia untuk bikin piramida? Pertentangan apa yang paling kuat ketika itu? Dari segi Nabi Musa alaihissalam, dulu kan mengajak dari warga sekitar situ untuk mengajak ke hal kebaikan, mengajak hal yang ya tidak menyembah dari seorang patung-patung dan berhala itu. Tapi dari segi golongan Fir'aun itu kan banyak di sekitar situ, diiming-imingi harta, diiming-imingi kekayaan untuk menyembah dia, termasuk patung dan berhala-berhala tersebut. Dari situlah kan si Fir'aun itu kan inginlah menunjukkan kekuatannya. Begitu. Jadi kalau aku boleh, maksud dari tujuan utama piramida dari Fir'aun tersebut ya itu. Jadi untuk menunjukkan kepada umat Nabi Musa alaihissalam bahwa inilah Fir'aun itu kuat ya. Banyak harta, banyak uang gitu ya. Sehingga bisa bangun seperti ini gitu. Untuk menarik biar mereka tertarik lagi kepada Fir'aun gitu, tidak ikuti Nabi Musa alaihissalam gitu ya. Benar sekali.
jadi itu. Kalau aku boleh bilang itu juga ini merayu orang-orang biar tidak mau ikut Nabi Musa alaihissalam, biar ikut ke Fir'aun lagi dengan kekayaannya gitu ya. Ya. Menunjukkan inilah kami nih kaya bisa bangun seperti ini gitu. Ya. Dengan kekayaan si Fir'aun itu kan di zaman itu orang-orang kan banyak yang mengalami kelaparan. Dari situlah kan anak buah Fir'aun kan gampang, mudah masuk untuk Cari pengikut. Ya, mencari pengikut, memberikan emas, memberikan kekayaan. Untuk menjadi pengikutnya kan mudah sekali. Oh. Ya, untuk bertentangan lah dengan Nabi Musa itu. Oh, gitu. Ya. Berarti persaingan dakwah lah kalau begitu ya. Ya toh? Ya. Oke. Itu adalah tujuan utama dibangunnya piramida oleh Fir'aun itu adalah untuk menandingi daripada dakwah Nabi Musa alaihissalam lah intinya ya kan. Nah, dengan cara mengasih suatu kekayaan dunia gitu, Mbah. Oke. Harta lah termasuk. Harta dunia. Ya, harta manusia kan harta dunia kan lebih mudah kalau dikasih harta ini ikut aku mau gitu ya. Daripada ikut sana kelaparan gitu kan. Mudah sekali. Sampai saat ini juga seperti itu. Sampai saat ini. Sampai saat ini juga seperti itu. Jadi maksudnya itu paling mudah kalau diiming harta gitu ya. Titik terlemah manusia kan seperti itu. Kalau yang diajak berjuang tanpa upah tanpa gaji susah ya. Kalau ini betul-betul orang dapat hidayah dari Allah lah, dapat hidayah petunjuk dari Allah lah orang-orang ikut Nabi Musa ketika itu ya. Dengan yang saya bilang tadi saat banyak kelaparan tapi masih kukuh imannya gitu kan. Yang masih mempunyai iman. Ya walaupun sedikit lah. Otomatis ya Nabi Musa diizinkan Allah lah untuk bisa mengajak orang-orang tersebut. Ya walaupun orang itu dalam keadaan miskin harta, tapi di dalam hatinya masih ada iman sedikit kan masih bisa diajak untuk seperti itu. Kalau untuk golongan dari Fir'aun tersebut kan yang mementingkan harta di dunia lah, seperti itu. Oke, jadi tujuan utama secara keimanan itu ya, jadi persaingan menyaingi dakwah dari Nabi Musa alaihissalam untuk mencari pengikut dengan cara pamer harta istilahnya gitu ya. Oke. Kemudian untuk menjadi tempat makomnya saja itu ya jelas itu tujuan berikutnya untuk disembah gitu ya. Untuk disembah untuk manusia-manusia berikutnya. Untuk mas berikutnya. Dan sampai sekarang kan orang-orang yang berkunjung ke sana terheran-heran dengan situs bangunannya. Terheran-heran di dalamnya ada apa. Itu kan sebuah jaringan dari mereka-mereka. Tujuan mereka, tujuan dari iblis-iblis mereka kan seperti itu. Sampai sekarang kan seperti itu. Biar terpesona gitu ya. Jadi dulu misi-misi seperti itu biar dikagumi, biar dibangga-banggakan. Sampai sekarang terjadi kalau gitu ya. Padahal di dalam bangunan itu kan ya hanya sebuah patung-patung berhala. Sebuah bangunan biasa yang menunjang tinggi kan hanya itu. Ngapain hanya harus dieluh-elukan? Sampai-sampai untuk menunjukkan bangunan itu tertinggi dieluh-elukan manusia. Dari manusianya itu kan lupa sama Allah. Dari bangunan, hanya bangunan itu loh, manusia-manusia itu bisa dibikin lupa sama Allah gitu. Iya. Allah, karena kagum tadi itu ya. Itu kan jaringan-jaringan iblis yang dari dulu sampai sekarang kan jaringan-jaringannya seperti itu. Makanya tugas saya di situ kan membasmi dari perbuatan-perbuatan itu. Ibaratnya mengikis sedikit-sedikit. Saya kan disuruh berjuang seperti itu. Ya walaupun perjuangan saya belum terlihat lah, tapi nanti suatu saat jika Allah mengizinkan kan, ya bangunan-bangunan itu kan akan lenyap itu bangunan-bangunan. Oh begitu. Iya. Maksud saya ini jadi ada hubungan sama akidah keimanan itu ya. Jadi misi-misi Raja Fir'aun dulu yang oleh iblisnya sampai sekarang bisiki orang-orang dibuat kagum dengan adanya bangunan itu gitu ya. Oke. Padahal itu nggak ada apa-apa hasilnya ya. Tidak ada apa-apa, hanya patung yang disembah-sembah sama raja-raja terdahulu. Ya. Sampai sekarang juga masih ada di dalamnya. Mayit-mayit juga masih ada yang dikremasi lah, diawetkan itu. Banyak di sana. Itu kan akhirnya kan banyak orang yang situ meneliti ini ya kok Masud? Iya. Kan untuk bahan ilmu pengetahuan. Iya. Tapi sayangnya dengan itu mereka lupa sama Allah gitu ya. Secara jasad
manusia-manusia yang dikatakan pintar lah, dari segi keilmuan pintar, untuk meneliti dari sebuah bangunan itu. Maksud dari iblis itu kan seperti itu. Orang-orang pintar diarahkan ke sana untuk diteliti, supaya dia kagum, dan setelah mendapatkan hasil kecil lah dari penemuan akal mereka yang sangat kecil sekali, kan disebarluaskan kepada dunia. Seandainya dunia, orang-orang di sekitar mereka, penemuan-penemuan orang penting, orang pinter kan, kalau mengomongkan, mensiarkan ke orang-orang yang belum tahu, kan mudah dipercaya. Jaringan-jaringan iblis yang di sana kan maksudnya seperti itu. Dari segi penelitian lah, orang ini meneliti ini dan percaya dengan penelitiannya. Dari segi kepercayaannya ini, kan bisa mengakibatkan bahwa bangunan ini kan atas kehendak Allah. Tapi si peneliti ini, seilmuwan ini kan tidak nyampe akal mereka. Jadi maksudnya ketika peneliti ini sudah mengetahui situ keadaan dari keilmuan, dia hanya bersandar pada ilmunya gitu ya. Dia bersandar pada akalnya mereka bahwa itu terjadi seperti ini tanpa melibatkan Allah gitu ya. Padahal harusnya ini semua terjadi atas kehendak Allah, gitu ya. Berarti itu maksudnya. Jadi misi-misi daripada golongan iblis untuk membelokkan orang biar terlalu percaya dengan keilmuannya, bersandar pada kepintarannya, sehingga bisa membongkar daripada rahasia piramida itu, disebarluaskan tanpa melibatkan Allah gitu ya. Jadi mereka terkagum gitu. Sampai sekarang saya heran sama orang-orang yang berkunjung ke sana. Saya kan goib, bisa membaca pikirannya. Dia itu hanya memikirkan bangunan ini kok bisa ini, manusianya hebat ya bisa bikin bangunan setinggi ini. Dari pikiran seperti itu kan manusianya sendiri kan sudah lupa sama Allah. Gitu. Jadi hanya lagi-lagi bersandar pada akal pikiran mereka masing-masing gitu ya. Padahal akal manusia itu sangat sempit sekali kan. Andai kata ketika dia meneliti ada kejadian yang tidak masuk akal mereka, kayak apa waktu itu? Nolak mesti. Sangat menolak. Karena dengan sedikit keilmuannya itu, dia kan semakin tidak ketahuannya sama hubungan yang tidak dianggap mustahil. Dia kan selalu menyambungkan, ini dari ini yang bersifat nyata di dunia. Dikait-kaitkan dengan hal yang lain yang biar masuk akal gitu ya. Padahal itu sebenarnya nggak terjadi. Biar masuk akal diolah sendiri mereka gitu ya. Gitu. Tapi dari segi goib, bangunan piramida itu kan bukan seperti mereka yang dia pikirkan. Ya ada sedikit penelitian mereka yang benar. Tapi dari segi hal goib, piramida itu kan golongan-golongan goib yang membuat. Saya ulangi. Berarti piramida ini bentuk nyata loh, Mbah. Nyata. Dilihat bisa. Memang bolak-balik ya karena logika manusia, akal manusia lalu berpikir kalau ini bangunan nyata, sih bangun harusnya manusia. Tapi Mbah Ahad mengatakan tuh goib ya bekerja. Iya. Anda tahu persis? Tahu. Ya benar. Kamu bayangkan saja. Di tahun 2500 sebelum Masehi, di daerah sana teknologi itu belum secanggih seperti di negeri Atlantis. Tapi kok bisa membuat bangunan seperti itu kalau tidak dibantu dengan golongan kamu, ya tidak bakalan mungkin. Batu beratus-ratus kilo dinaikkan di atas 50 meter. Kalau tidak memakai dari keilmuan gue tidak akan bisa. Gitu. Saya ulangi lagi. Memang ketika membangun piramida itu teknologi belum secanggih Atlantis. Tapi untuk melihat bangunan setinggi itu kalau hanya manusia saja mungkin nggak sanggup lah. Tidak sanggup. Jadi tetap ada manusia kerja ya? Tetap ada. Ada manusia kerja cuma dibantu dari golongan goib, golongan sampean dulu waktu itu ya? Jadi itu bangunannya emang tinggi ya? Tinggi ya? Batunya itu kotak-kotak itu kalau sekarang diukur berapa meter persegi itu? Ya, kalau diukur dengan manusia sekitar 80-90 meter itu ke atas menunjukkan. Tingginya ya. Itu
Bahannya dari batu. Ada yang dari batu alam sendiri. Ada yang dari lumpur. Lumpur yang dikeraskan. Ya dibentuk-bentuk seperti itu biar sebenarnya tinggi. Oh, ditumpuk-tumpuk gitu. Ya. Terus waktu itu ada juga golongan manusia yang bekerja. Ada yang membentuk karena secara jasad ya emang manusia yang bekerja di situ. Terus? Tapi dari segi hal gaib, kan beratus-ratus triliun itu yang membantu. Oh, dari golongan sampean iblis? Ya, dari golongan iblis ada, dari golongan jin-jin fasik seperti itu kan, yang membantu di situ banyak sekali. Oke. Ini masalah kerja. Dari pasukan Fir'aun sendiri, kan bukan hanya manusia saja itu. Oh. Pasukan iblisnya juga dulu kan banyak itu. Buat Fir'aun kan gampang, tinggal menyuruh, nih, kamu buat sebuah bangunan yang menjulang tinggi, dibantu, kerahkan pasukan kamu berjuta-juta triliun untuk membantu manusia-manusia saya yang saya suruh, kan seperti itu. Jadi. Tapi dari segi penglihatan manusia, kan manusia yang membuat. Tapi dari hal gaib kan manusianya sendiri tidak bisa melihat. Oh gitu. Jadi tiba-tiba tenaganya tambah besar, kuat gitu ya. Tetap yang kerja secara nyata manusia ini bentuk manusia, cuma dari segi gaibnya power tenaganya dibantu oleh golongan sampean gitu ya. Emang Fir'aun zaman itu bisa merintah langsung gitu sama golongan sampean? Bisa dialog? Bisa. Oh. Kok bisa begitu? Kok bisa kayak? Punya ilmu apa dia itu? Fir'aun kalau ditanyai masalah ilmu, ilmu di zaman sekarang tidak ada apa-apanya. Kok bisa begitu? Iya. Dapat dari mana dia? Biasa. Langsung dari Ajajil sana. Oh, langsung dari Ajajil. Kok bisa begitu? Dia lewat pembelajaran apa gimana? Ya tidak. Itu sudah kehendak Allah. Oh, udah kehendak Allah. Sebagai misalnya tiap Nabi Rasul kan mesti ada musuhnya gitu ya. Sebagai musuh Nabi Musa alaihissalam ketika itu gitu. Kira-kira lah menurut pemahaman saya. Jadi yang kerja di bangun piramida itu secara jasad ada golongan manusia dibantu gaib, golongan iblis tadi apa yang merupakan juga pasukan dari Fir'aun ketika itu. Memang Fir'aun sakti betul itu Fir'aun ya? Sakti ya? Tidak hanya sakti lah. Gimana? Apapun dulu yang dia ucapkan ya terkabul. Oh, gitu ya. Cuma berapa tahun itu si Fir'aun yang buat piramida ini berkuasa? Kalau berkuasa itu ya sampai beratus-ratus tahun. Satu orang itu? Iya. Satu pejabat Fir'aun? Iya. Fir'aun itu kan bukan nama loh ya? Iya. Itu kan jabatan. Satu Fir'aun yang sakti ini berapa tahun dia? Beratus-ratus tahun di sana. Beratus tahun, berarti panjang umurnya ya. Yang merupakan bukan musuh ya, bilang ketika zaman Nabi Musa alaihissalam berdakwah satu orang ini. Iya. Tidak hanya satu orang. Beratus-ratus orang. Beratus orang jumlahnya. Iya. Ya, ternyata kan dari hasil penelitian manusia kan sampai kan belum terbukti itu kan. Tapi kalau gaib kan dibuktikan di zaman sekarang ya bakalan terbukti lah. Gak terbukti gitu ya. Terus ini tadi Anda mengatakan yang kerja itu dari golongan manusia dan golongan gaib atas perintah Fir'aun waktu itu ya, dengan tujuan utamanya adalah menandingi daripada dakwah Nabi Musa alaihissalam. Nah, dengan cara pamer harta lah gitu kan. Itu ya kira-kira. Terus tadi Mbak Ahad mengatakan ketika itu teknologi tidak secanggih Atlantis. Kalau aku boleh tahu, bagaimana cara kerjanya itu sehingga batu-batu yang dulu liar sehingga sekarang tertumpuk-tumpuk menjadi suatu bangunan seperti itu? Bisa cerita? Mudah sekali. Yeah. Ya, bagi golongan manusia kan zaman dahulu batu-batu kan sangat besar-besar itu. Batu-batu dulu batu itu diambil dari gunung lah. Dari gunung dibantu dari golongan gaib, diangkat menggunakan kereta-kereta, diarahkan ke arah situ. Ngangkatnya juga dari bantuan itu, dari bantuan gaib, dinaikkanlah ke kereta. Dari kereta itu kan mengarahkan ke arah situ. Ya dibangunlah. Dibangun itu kan secara manusianya. Secara manusianya hanya ya sekedar mengarahkan lah dari
goib-goib tersebut. Ini kamu membuat ini, menyuruh lah. Dari golongan goibnya sendiri kan nganut lah sama manusianya sendiri. Ya, saya akan mengabulkan. Bagi golongan goib kan gampang, tinggal naruh batu. Oh gitu. Dari hari berhari kan semakin tinggi seperti itu. Berarti goib langsung diperintah oleh manusia untuk itu? Iya. Bisa dialog begini? Bisa. Oh. Orang dulu juga sakti gitu orang ya. Sekarang tidak ada tandingannya. Oh gitu ya. Terus ini Mbah, itu butuh dari piramid yang kamu tempati ini. Tadi kan Mbah bilang banyak itu, ada 158 lah. Yang ini yang tempati yang Giza ini paling tinggi ya? Paling tinggi. Yang paling tinggi sekarang. Itu perlu waktu berapa tahun untuk bangun sampai selesai? Dulu itu bukan setinggi sampai sekarang. Dulu itu ya sekitar 50-an meter lah. Tapi dari segi zaman semakin bertambah kan. Hal-hal goib itu kan semakin menunjangkan ke tinggi. Oh. Biar orang-orang zaman sekarang kan semakin terpesona lah. Oh. Bahwa bangunan itu semakin tinggi. Ada keanehan gitu ya? Iya. Oh, itu kerja goib itu berarti? Kerja goib. Astagfirullahaladzim. Dalam rangka mencari pengikut. Ya balik kalau iblis kan mencari teman yang di neraka itu kan. Iya. Sampai ke sana itu urusannya kan. Oh, dari situ sisi goibnya. Tapi dari segi manusia, ya tadi bilang bolak-balik kalau akal manusia kan ya seberapa ke manusia itu. Apa gunanya kalau banyak pengetahuan tiba-tiba membuat dia lupa sama Allah itu kan? Iya. Ya udah enggak apa-apa. Semua manusia sekarang di zaman Fir'aun itu tidak digunakan. Kenapa? Tidak berguna sama sekali. Kenapa? Lah namanya orang tinggal nyuruh aja bisa. Nyuruh apa? Nyuruh hal-hal goib lah. Oh. Nyuruh dari kodam lah. Kalau orang sekarang menganggap kodam lah. Tinggal menyuruh kamu buat ini aja gampang, mudah sekali kok. Ngapain memakai teknologi seperti sekarang? Oh gitu. Memang pada masa-masanya kan ada perubahan manusia. Anda kalau Simbah umur 7.000 tahun sampai sekarang masih hidup kan juga melihat daripada perubahan peradaban manusia kan? Iya. Nah, dan itu sudah kehendak Allah. Kalau zaman sekarang yang menggunakan alat itu sampai ada listrik segala macam. Dulu ada listrik nggak dulu listrik? Tahu listrik? Tahu. Yang bikin nyala ini loh. Ya. Dulu ada nggak kayak dulu? Ada. Nggak ada. Terus pakai penerangan? Langsung pakai energi yang dari bawah. Ada? Dulu itu menggunakan energi air. Air yang diolah menjadi listrik. Kayak apa caranya? Ya bisa. Ya pakai mesin? Enggak. Pakai apa? Yang pakai mesinnya tidak pakai mesin dari zaman sekarang. Mesin-mesin kuno dulu lah, yang terbuat dari kayu lah. Terus? Dari air itu kan, dan dari alat-alat yang dari kayu-kayu itu kan bisa menyebar listrik seperti yang sekarang. Oh. Bisa menjadi penerangan lah. Ada juga. Tapi dari zaman dahulu kebanyakan kan dari, ya kalau di pelosok-pelosok ya dari api. Kalau dari kerajaan tersendiri kan memakai seperti itu untuk penerangan. Sudah ada berarti ya. Oh, berarti cuma eranya beda, rencananya beda ya. Alatnya berbeda. Ya. Ini menunjukkan kebesaran Allah. Jadi kalau saya penangkapan saya hikmahnya ya, jadi manusia jangan terlalu bangga dengan akal pikiran, dengan pengetahuan yang dia punya, karena Allah juga berhak untuk menciptakan hal yang lain gitu ya. Subhanallah walhamdulillah. Karena ternyata begini Mbak, memang dari pengalaman saya pribadi, orang itu semakin pintar malah semakin jauh dari Allah kan banyak. Semakin apa banyak dia tahu tentang kehidupan ini, kok bukan tambah beriman pada Allah, tapi malah pada mengingkari Allah karena merasa, oh ini kemampuan saya. Ya kita lihat dulu, pintarnya itu yang bekerja dari golongan apa? Maksudnya? Iya. Ini pintar karena dari golongan iblis sama golongan putih kan berbeda. Oh. Tapi kalau kebanyakan ya, dari zaman sekarang sampai zaman sekarang, keilmuan orang-orang yang pintar, yang jenius lah, yang di luar manusia tidak bisa tertandingi itu kan kepintarannya kan dari iblis langsung. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Ini kan saya buat konten nanti kapan-kapan loh. Ya. Ini kalau nggak salah ini ada hubungan dengan, maaf ini kisah Nabi Sis alaihissalam, putra Nabi Adam. Iya. Jangan senyum loh. Sehingga timbulnya Said Anwar itu. Ya. Dari situ asal muasalnya.
Kamu kok bilangnya yang tahu siapa? Ayo, jatuh screen. Mesti kamu nguping kemarin. Nguping kamu kemarin. Bukan menguping. Gimana? Saya hanya dikasih tahu lah bocoran sedikit dari golongan putih. Oh gitu. Pemirsa, jadi suatu ketika akan saya buat konten, ini fakta kan. Kenapa kalau orang di Nusantara ini soal spiritual, lelaku kok kuat sekali, sedangkan orang maaf ini belahan bara sana kok kekuatan di ilmu pengetahuan itu insya Allah akan saya kuat. Dari mana dasarnya? Begitu ya? Ketawa. Aku mau bikin soal sisi gue piramida kok sampai mana-mana. Ya terima kasih. Berarti apa yang disampaikan kepada kami itu gue sudah tahu semua juga ternyata ya. Tapi pesan saya, jangan terlalu penasaran. Tidak lah, kita yakini semua kehendak Allah, itulah semua terjadi itu atas izin kehendak Allah, toh Mbah. Terlepas dari itu namanya manusia cuma dikasih sedikit, ya tahu sedikit ya jangan bersyukur pada Allah lah. Mengakui kebenaran Allah itu bukan memasakkan akal dengan kita ini loh, bukan. Kalau secara sampeyan, begitu ya? Kan saya tahu, jenengan juga berjuang di jalan beliau. Ya nggak apa-apa. Ya semoga manusianya paham. Semoga paham. Paham tidak? Nah, kembali soal paham tidak itu kita hanya menyampaikan untuk hidayah apa urusannya Allah kan gitu. Ya. Udah sampai situ aja. Nah, adapun kami dalam begini kan, oh ternyata tuh, masya Allah, subhanallah, apabila Allah menghendaki tidak mungkin gitu loh Mbak. Ya. Sama sendiri dulu tinggal Sungai Nil. Tiba-tiba sekarang jadi penguasa pada Giza tadi berbesar. Itu kalau kehendak Allah juga kan? Bukan kemauan sampean kan? Lah iya. Karena sama ada suatu amanah harus dilaksanakan juga. Nah, sehingga untuk memberi pencerahan kan gitu. Oke. Kembali ke piramida. Pada kenyataannya sekarang ada beberapa yang bisa dilihat oleh manusia sekarang kasat mata. Tadi yang lain sampean bilang tenggelam, terkubur. Ya beberapa hari yang lalu kan sudah ada yang muncul itu. Kenapa? Sudah ada yang muncul. Muncul baru? Iya. Efek dari mana yang muncul? Caranya apa? Cara dunia manusia? Tak sekali. Buat saja. Ya, yang bekerja ya ada yang golongan dari iblis sendiri, ada yang golongan dari Allah langsung. Dari segi itu kan dibuat, ya di sana kan pasirnya banyak, padang pasir lah. Dibuat angin yang besar. Oh, tornado itu. Ya. Nah, terus? Semakin besar kan angin tornado kan ke bawah. Ya sedikit banyaknya kan terkuak. Dan dari terkuaknya itu tersendiri kan ada maksud tersendiri. Tergantung manusianya menyikapinya. Oh gitu. Untuk iblis yang bekerja tersendiri, tujuannya kan biar manusianya sendiri lupa dengan Allah, dengan keheranan bahwa piramida itu muncul lagi. Tapi dari golongan yang disuruh Allah, kan bertujuan supaya ini loh kekuasaan Allah yang sebenarnya. Oh, seperti itu. Oh, jadi tetap ada isi putih hitamnya ya. Iya. Setiap satu kejadian, satu perkara, mesti misinya seperti itu ya. Bagi yang Allah dapat hidayah, akhirnya bersyukur, oh Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah kan gitu. Begitu besar Allah sehingga menunjukkan hal ini. Tapi dari golongan, maaf tadi yang hitam tadi, golongan iblis tadi, buat orang kagum, akhirnya di Jawa saja ini. Iya. Emang hanya di sini saja yang mengasih sajen-sajen. Sana ada nggak? Banyak sekali. Lo baru tahu aku. Kayak apa caranya sajen mereka? Banyak. Ini caranya? Menyembelih hewan-hewan. Oh, banyak di sana. Ya sudah. Ini kembali kepada hal ehwal dari versi goib piramida itu bangunnya zaman itu dengan tujuan tadi, ya toh, itu memang dari batu dan lumpur yang kerja dari golongan manusia dibantu golongan gaib gitu ya, atas perintah Fir'aun gitu ya. Dengan caranya teknologi yang tidak secanggih Atlantis ya, masih gunakan sederhana sekali,
Cuma karena dibantu oleh golongan gaib jadi seperti itu ya? Iya. Oke, caranya? Dari barang-barang sederhana lah. Dari keretanya itu hanya, keretanya kan kepalanya kan dari kuda, didorong dengan kuda. Kuda mana yang bisa mengarahkan batu ribuan kilo kalau dari tidak dibantu kuda itu dari tenaga gaib. Hanya kuda loh. Kuda dan kereta kok bisa mengangkat batu yang beratus-ratus kilo, kan nggak mungkin. Oke. Terima kasih banyak Mbah atas keterangannya. Jadi pembangunan piramida seperti itu prosesnya. Memang kalau kita hanya menggunakan akal sebagai manusia, ya memang banyak nggak masuk akal. Tapi kalau kita yakin besaran Allah, pasti akan terjadi, kan gitu. Walaupun yang kerja golongan iblis, tetap Allah mengendai, kan gitu. Alhamdulillah bagi manusia yang diberi cahaya atau hidayah, akhirnya timbul syukur, timbul kagumnya pada Allah, bukan pada itu, kan gitu. Mengakui kebesaran Allah sehingga semakin tunduk, semakin belajar penghambaan diri pada Allah, gitu. Gitu kira-kira. Kalau salah diomongkan loh, kalau salah. Ya, seperti itulah. Seperti yang lebih. Apalagi ternyata juga penguasa utama gaib di sana jenengan sudah satu arah kendaraan dengan kami, baru tahu saya. Karena baru kali ini saya melihat dari daerah situ. Hampir terlupakan kalau nggak saja baca piramida itu. Terima kasih banyak. Ada lagi diomongkan masalah piramida? Ya, itu ini saja yang saya bicarakan. Oke, ini ya tadi gara-gara angin puting beliung untuk tornado sehingga muncul lagi itu piramida yang lama terpendam. Itu kalau maaf ini ada suatu rangkaian cerita, pertanda apa itu? Jangan senyum dong. Sebuah peringatan kecil lah. Untuk menyadarkan manusia-manusia yang di sana lah. Tapi kan muncul malah mereka bangga. Ya, itu kan dari golongan iblis. Nah, jadi angin puting beliung itu merupakan peringatan kecil buat manusia. Ini masih kecil ya puting beliung. Masih kecil itu, belum apa-apa. mau yang bikin apa-apa kayak apa nanti? Nah, tunggu di beberapa saat lagi lah. Allahu Akbar. Udah, sampai situ aku udah mau bicara karena sudah pernah kita sampaikan ya dulu. Sampai terakhir masalah itu pesan gaib daripada meteor itu. Nah, Anda lihat toh? Nah, itu kan dunia dan meteor itu kan ada apa kan gitu? Dari pasukan-pasukan saya. Kemarin kan sudah berjuta-juta triliun ditugaskan. Untuk? Ya, kalau kamu tahu berita kematian beratus-ratus orang ya di daerah sekitar situ kan, itu kan golongan-golongan kami juga yang ikut bekerja. Secara dari manusia peristiwa apa? Ya pertempuran sama manusia. Oh cukup, oke, makasih banyak. Jadi itu esensinya. Saya mengulangi karena ini mau tak siarkan dunia manusia. Yang mungkin yang menyimak kan tidak semuanya orang, mungkin banyak orang awam juga ya. Atau ilmuwan juga. Ya pada intinya memang piramida dibangun zaman ketika itu, masa itu dengan cara seperti itu. Pemahaman mereka masing-masing terserah wallahu alam. Kalau ini dari kami, insya Allah terima kasih, mudah bisa memahami. Terus semangat istiqomah ya Mbah ya. Alhamdulillah. Dihabiskan dulu suguhannya. Alhamdulillah. Nggih. Jangan kecewa kalau kesini. Enggak apa-apa. Orang saya sudah dikasih tahu. Oh gitu ya? Siapa kasih tahu? Ya, dari golongan putih. Akan dipanggil kamu ke sana gitu ya? Yang manggil siapa? Cepetnya kabarin ternyata ya. Oke, terima kasih Mbah. Mohon maaf kalau ada kurang sopan pada saya. Mudah bermanfaat dalam rangka tetap mempertebal iman kepada Allah. Memang kenyataannya apapun terjadi di dunia ini itu semua kehendak Allah. Secanggih apapun itu pengetahuan manusia, itu juga tidak lepas dari kuasa Allah, gitu kan? Oke. Terima kasih Mbak, silakan bertugas kembali. Salam buat bencana. Ya. Oke. Titip salam buat teman-teman yang di sini. Insya Allah. Terima kasih atas suguhannya. Amin. Sami-sami. Saya kembali dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, efeknya hilang semua. Sallallahu. Wes penak Mas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pemirsa yang budiman, demikian dialog kami dengan
makhluk gaib yang tahu seluk-beluk daripada piramida yang ada di Mesir sana. Ternyata seperti itu apa yang disampaikan. Saya kalau suruh mulang lagi saya nggak sanggup. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar. Demikian besar kekuasaan Allah. Seperti itu. Kalau mau paham, silakan diulang. Apa itu piramida di Mesir? Apa tujuan utama dibangun oleh raja waktu itu? Seperti itu. Dan bagaimana untuk perkembangan sampai sekarang ini. Semua kejadian atas izin dan kehendak Allah. Kebenaran hakiki hanya milik Allah. Apabila ada kebenaran di sini, itu dari Allah datangnya. Kalau ada kesalahan, kekurangan, itu mutlak karena kebodohan kami yang di sini. Mudah manfaat. Salah kata, salah ucap, mohon maafkan kami. Wassalamualaikum, rahayu, rahayu, rahayu.